Karya inovatif dan kreatif mahasiswa dari Universitas Ciputra Surabaya dipamerkan kepada masyarakat. Dalam pameran hasil tugas akhir mahasiswa ini, juga ditampilkan karya hasil joint project 5 universitas dari 4 negara. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif mengapresiasi hasil karya para mahasiswa ini. Creative industries have been an integral part of the Indonesian economy. And as we recover from the pandemic, the creative economy sector plays an even more important role because of its inclusive nature. Program yang dirasa bermanfaat bagi kebutuhan pasar di masa akan datang, bagi para calon mahasiswa, bagi masyarakat bahwa di sini ada program yang terbuat yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dalam kegiatan ini, Angela Tanu Sudibyo juga melihat langsung peluncuran 15 program inovatif Universitas Ciputra. Program ini untuk menyiapkan pendidikan yang transformatif dan inovatif. Dari Surabaya, Hari Tampayong, iNews melaporkan. Welcome Indonesia. Kembali. Tunggu bolanya. Iya. Blok sebagai serangan gol dari Panjang lagi ke gol. Ya, kita ke informasi dari penyelenggaraan SEA Games 2023 pemirsa, yang mana tim voli putra Indonesia menyabet medali emas SEA Games 2023 usai mengalahkan tuan rumah Kamboja. Hasil ini membawa tim voli putra Indonesia mencatat hat-trick emas SEA Games. Tim voli putra Indonesia menyabet medali emas SEA Games 2023 usai mengalahkan tuan rumah Kamboja. Bermain di Olympic Complex Indoor Main Hall Phnom Penh, Kamboja, Indonesia tampil tidak terbendung. Alhasil tim asuhan Jeff Jang Jae menang 3 set langsung. Indonesia mengalahkan tuan rumah dengan skor akhir 25-21, 25-10, dan 25-15 untuk meraih medali emas. Raihan emas ini sekaligus memastikan tim voli putra Indonesia mencatat hat-trick emas. Tim voli putra Indonesia 3 kali beruntun meraih medali emas mulai dari SEA Games 2019, 2021, dan 2023. Pemirsa, cabang olahraga kunbokator menambah emas untuk kontingen Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja. Ya, tim kunbokator Indonesia memborong 3 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Dan berikut laporan reporter Putu Bagus dan juru kamera Nur Aryadin dari Phnom Penh, Kamboja. Ya pemirsa, cabang olahraga kunbokator berhasil meraih medali emas di ajang SEA Games ke-32 di Phnom Penh, Kamboja. Sekedar informasi, kunbokator merupakan olahraga asli dari Kamboja yang bisa diraih oleh anak-anak muda Indonesia untuk medalinya dibawa pulang ke tanah air. Saat ini sudah bersama dengan kami atlet kebanggaan kita, yakni Harifa, Eni, dan Riana. Halo, kabar baik? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah baik. Ya, ini mendapatkan medali emas di cabang olahraga kunbokator yang merupakan pertama kali dipertandingkan di SEA Games ya ini. Ini sedikit kesan-pesannya seperti apa? Pesannya ya cukup bangga ya, cukup benar-benar sangat terharu juga. Apalagi kan ini pertama kali juga ya di SEA Games cabang olahraga kunbokator ini. Jadi cukup. Kalau kamu seperti apa? Sama, saya juga cukup bangga bisa mendapatkan medali emas untuk Indonesia. Pokoknya senang banget bisa meraih medali emas. Kalau kamu gimana nih? Bangga dan sangat bersyukur banget. Kalau untuk pencapaian atau target selanjutnya nih, mungkin di kompetisi berikutnya atau mungkin di SEA Games berikutnya seperti apa? Kalau misalkan nanti di SEA Games tahun depan ada cabang olahraga kunbokator lagi yang dipertandingkan, mungkin kita akan tetap di kunbokator, akan ikut serta.
akan mempertahankan medalinya sih di SEA Games selanjutnya, kalau memang di tuan rumah SEA Games selanjutnya ada cabang olahraga ini lagi. Ya, insya Allah tetap jadi atlet, tetap entah di konvokator atau apapun itu, insya Allah tetap berjalan jadi atletnya. Oke, terakhir nih, medali emas mau diserahkan kepada siapa? Orang-orang tercinta yang mau disebutkan nih seperti apa? Diserahkan untuk pertama untuk negara, kedua untuk keluarga, untuk mama papa, untuk kakak di rumah, terus untuk teman-teman yang sudah mensupport juga. Untuk keluarga di rumah, karena keluarga saya bisa mendapatkan medali emas. Terus untuk orang-orang tercinta juga, teman-teman semua yang udah mendoakan, teman-teman di seluruh Indonesia juga yang udah mendoakan kita. Dan satu lagi untuk pacar saya yang sedang berjuang juga, semoga bisa mendapatkan dan menyusul saya mendapatkan medali emas. Terakhir kalau dari kamu gimana? Pertama untuk keluarga, karena keluarga itu nomor satu, yang mendoakan, mendukung apapun. Kedua untuk Indonesia, untuk negara saya sendiri, terus untuk pacar saya juga yang sedang berjuang di cabang olahraga pencaksilat, semoga nyusul dapat medali emas. Amin. Baik, terima kasih atas waktunya, semoga sukses selalu dan sekali lagi selamat atas medali emasnya. Ya baik pemirsa, berikut hasil wawancara kami dengan 3 atlet kebanggaan tanah air yang bisa meraih emas untuk dibawa pulang ke tanah air dari Phnom Penh, Kamboja. Pemirsa, pasca insiden bendera Indonesia yang dikibarkan terbalik saat pre-show pembukaan SEA Games 2023 di Phnom Penh, Kamboja, beberapa waktu lalu ini membuat sebagian masyarakat Indonesia menyesalkan atas kejadian tersebut. Meskipun pemerintah Kamboja sudah menyatakan permintaan maaf dan juga penyesalan. Lama dimulai, namun dalam acara yang digelar di Phnom Penh, ibu kota Kamboja ini, terjadi insiden memalukan. Pre-show pembukaan acara, sejumlah penampil ini menampilkan bendera Indonesia dengan posisi terbalik. Insiden ini terang saja direspon sejumlah pihak seperti Ketua Umum DPP Pemuda Partai Perindo Effendi Syahputra. Menurutnya, surat keberatan yang dilayangkan Indonesia terhadap panitia SEA Games 2023 di Kamboja sudah tepat dan harus ada glorifikasi serta permintaan dari ofisial. Panitia juga harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan dipublikasikan secara internasional sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Surat protes resmi dari ofisial Indonesia di SEA Games sudah sangat tepat dan sudah selayaknya memang Kamboja selaku tuan rumah menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka, dan saya kira ini juga harus diglorifikasi dalam artian permintaan maaf ini harus disebarluaskan secara internasional sehingga ini menjadi sebuah kesalahan yang jangan sampai terulang lagi dan merugikan bangsa Indonesia, di mana bendera sebagai sebuah lambang ikon negara, jangan sampai ini terjadi kesalahan lagi di event-event multisport ke depannya. Welcome Indonesia. Kembali. Tunggu bolanya. Iya. Blok sebagai serang. Jatuh dari panjang lagi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, setelah 2 kali ditolak, tim kuasa hukum AG kembali melaporkan MDS dengan dugaan pelecehan seksual terhadap AG. MDS tersangka penganiayaan David Ozora kembali dilaporkan tim kuasa hukum AG dengan dugaan pelecehan seksual. Setelah sempat 2 kali ditolak, laporan ketiga kalinya diterima pihak kepolisian. Dalam laporannya, tim kuasa AG melampirkan 8 bukti. Tim kuasa hukum mengaku melaporkan MDS karena adanya fakta baru di persidangan saat putusan. Meski dalam fakta persidangan terdapat 2 orang yang diduga melakukan pelecehan, namun laporan ini hanya ditunjukkan untuk MDS karena dinilai merupakan orang dewasa.
Tim pengacara melaporkan MDS dengan pelanggaran pasal 76D Jungto pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 76E Jungto pasal 72 Perlindungan Anak. Kalau untuk pelaporan pidananya, ini juga bentuk edukasi kita ke masyarakat. Pelaporan pencabulan terhadap anak itu sudah jelas merupakan tindak pidana. Jadi siapapun yang berhubungan badan baik mau sama mau atau memang dipaksa, itu merupakan tindak pidana. Itu sudah diatur di undang-undang kita, bahkan di negara lain juga sudah ditegakkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi periksa Kadinkes Lampung Rehana Wijayanto akibat sering pamer harta di media sosial. Pemeriksaan ini untuk mengklarifikasi LHKPN yang dilaporkan sebelumnya gaya hidup mewah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Rehana Wijayanto memenuhi panggilan KPK setelah pekan lalu tidak dapat hadir ke Jakarta. Pemanggilan dilakukan dengan agenda klarifikasi terkait laporan harta kekayaan miliknya yang dilaporkan LHKPN yang dinilai terlalu kecil. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh KPK, LHKPN tersebut tidak sesuai dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh Kadinkes Lampung. Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, kami mengundang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terkait dengan permintaan klarifikasi LHKPN. Kami mengapresiasi yang bersangkutan telah memenuhi undangan dengan hadir sendiri secara langsung di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 8 dan saat ini sedang memberikan. Pemirsa, petugas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi mengevakuasi ular piton sepanjang 4 meter yang sedang memaksa hewan ternak warga di kandang. Ya, teror hewan melata tersebut menghebohkan pemilik rumah dan warga di sekitar lokasi. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Pagi edisi hari ini, pemirsa, dan tayangan iNews bisa Anda saksikan juga di YouTube @official_iNews dan jangan lupa juga untuk subscribe. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Brema Natenaya. Dan saya Yasmina Tania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Petugas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi mengevakuasi ular di kandang milik warga di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Ular piton berukuran 4 meter tersebut diduga keluar dari sarangnya karena kelaparan. Ular yang telah memangsa ternak milik warga itu tidak melawan saat dievakuasi petugas. Kurang dari 1 jam, ular tersebut berhasil dievakuasi petugas Damkar. Kemunculan ular tersebut diduga akibat cuaca ekstrim dan mencari sarang baru yang lembab. Evakuasi satu ular sanca piton yang panjang kurang lebih 4 meter dan habis memangsa hewan ternak yaitu ayam, dan kami juga menyarankan kepada seluruh masyarakat dengan kondisi pancaroba sekarang banyak sekali hewan-hewan yang akan keluar dari sarangnya, khususnya ular. Setelah berhasil dievakuasi, ular tersebut dibawa ke kantor Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi untuk selanjutnya dilepas liarkan di habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews.